Ya, masyarakat menyambut baik pembentukan Satgas Pengendalian Polusi Udara yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan lapangan dan penegakan hukum terkait dengan polusi udara di Jabodetabek. Kebijakan tersebut dinilai warga akan efektif jika setiap individu sadar akan bahaya polusi udara. Dan yang paling parah sih tadi selama perjalanan tuh mata berair karena udah perih banget gitu. Dan tadi saya berangkat juga dari daerah Jakarta Selatan ke sekitar daerah Pondok Indah ya ke sini. Itu juga lumayan macet, terus juga panas gitu. Jadi sempat berair di busway juga mata berair gitu. Menurut saya bagus sih, soalnya emang kerasa banget ya, kayak aku kan kerja. Dan itu pada sakit pernafasan, itu kerasa banget di tempat kerja yang tiap hari bolak-balik naik umum kayak gitu kan. Jadi menurut saya bikin Satgas itu salah satu solusi yang bagus. Efektif ataupun tidak sama aja sih. Nah itu kesadaran dari kitanya aja manusia untuk menanggulangi polusi ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Bang Roy. Bang Roy, tadi Bang Trubus mengatakan apa yang harus dilakukan oleh Satgas saat ini dalam jangka pendek sampai dengan jangka panjang, dan transparannya seperti apa nih dalam penindakannya dan juga yang lain sebagainya, begitu Bang? Ya, terima kasih Bang Ishak Kans ya. Kami sampaikan bahwa kami juga di dalam penindakan ini kan tidak hanya KLHK ya. Kami juga akan mengajak teman-teman dari pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan sekarang ini kami sebut sebenarnya second line law enforcement. Jadi penegakan hukum lapis kedua kan kami ambil. Dalam konteks pengendalian pencemaran udara, kepatuhan industri itu yang mempunyai kewenangan utama itu adanya sebenarnya di pemerintah daerah. Ya, karena siapa yang memberikan izin, mereka lah berhak melakukan pengawasan dan juga menjatuhkan sanksi-sanksinya. Namun dalam undang-undang lingkungan hidup, ya, apabila ini tidak dilakukan, maka pemerintah, ya dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mengambil langkah penegakan hukum, dan ini kami lakukan. Namun di dalam pelaksanaan ini tentu juga kami akan mengajak banyak pihak, khususnya pemerintah daerah untuk terlibat, karena tidak mungkin kami bisa menangani persoalan ini sendirian. Baik. Ya, di dalam konteks transparansi kami sampaikan, kami akan sampaikan ke publik semua langkah-langkah yang akan dan sudah kami lakukan. Baik. Contoh misalnya saat kami secara rutin juga melakukan press conference. Tadi kan dilihat tadi ada pemodal dan masyarakat yang membakar limbah elektroniknya di Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, yang baunya sangat berbahaya sebenarnya asapnya terhadap kesehatan masyarakat. Kami lakukan penindakan dan kita buka ke publik. Baik. Kalau silakan publik untuk mengawal proses-proses ini. Oke. Saya sampaikan di samping itu sebenarnya samping keempat tersangka, yaitu pemodal dan masyarakat pembakar ya, yang ada di Kecamatan Tegal Angusnya. Seminggu sebelumnya juga kami menetapkan tersangka kepada perusahaan yang terkait dengan kegiatan ini. Perusahaan ya peleburan logam. Seberapa besar efek dan dampaknya hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Bang? Ya, sangat besar karena ini kan limbah elektronik. Limbah elektronik itu ya tidak hanya partikulatnya, debunya, tapi juga ada zat-zat karsinogenik yang bisa terhisap oleh masyarakat. Yang sekarang dipersoalkan, sebagian besar data kami menunjukkan permasalahan kualitas udara di Jakarta ini adalah untuk parameter partikulat PM2,5. Nah, kalau kita membakar sampah-sampah elektronik, itu kan tidak hanya PM2,5 partikulat atau debu PM2,5-nya, tapi juga nyawa-nyawa kimia lain bisa terhirup. Jadi kami melakukan tindakan tegas untuk hal-hal seperti ini. Ya kepada siapapun, tadi saya jelaskan, dalam konteks penanganan kegiatan pembakaran limbah elektronik ini tidak hanya kepada pelaku-pelaku di lapangan, tapi juga ada korporasinya. Ada direktur utamanya kami tersangkakan, juga ada korporasi yang tersangkakan. Jadi kami lakukan langkah tegas ini. Tapi menjawab keinginan tahuan ya Pak Trubus ya sampaikan bagaimana transparansi ya. Kami sampaikan bahwa di dalam proses-proses ini kami segera laporkan pada masyarakat. Kami juga membuka akses-akses yang bisa diakses melalui sosial media Gakum KLHK atau sosial media LH untuk melaporkan. Kalau memang di dalam proses-proses pengawasan, penindakan yang kami lakukan ini perlu diperkuat, sampaikan pada kami. Termasuk juga kalau ada masyarakat menemukan ada kegiatan-kegiatan pembakaran, bisa melaporkan pada kami. Selama ini juga kami menerima laporan tersebut. Ada ribuan pengaduan setiap tahun kami terima. Dan kami respon
Ke lapangan tentu dalam respon. Siapa yang bisa melakukan penindakan di lapangan, Bang? Siapa? Siapa yang bisa melakukan Kami bisa melakukan tindakan lapangan, kami bisa Langsung? tugaskan tim kami secara langsung. Kan kami sampaikan tadi, kami mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif. Kami pertama memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan yang diduga melanggar dan juga bisa berdampak serius terhadap lingkungan. Kami bisa mempunyai kewenangan di dalam memberikan sanksi administratif, baik itu paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan maupun pencabutan izin. Banyak perusahaan-perusahaan kita cabut izinnya juga. Kami mempunyai kewenangan misal menggugat secara perdata. Banyak kasus-kasusnya. Untuk karhutlah saja sebagai contoh, kami menang di inkrah kami untuk kasus gugatan perdata kami sekitar 5,25 triliun. Banyak sudah kami eksekusi juga proses-proses yang dilakukan. Pidana banyak yang sudah kita Kemana lakukan. itu, Bang? Apanya? Uangnya ke negara. Kami masuk ke kas negara. Ada pengawasannya? Loh kan semua ini kan pendapatan ini kan ke negara, Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan akan ini kan bentuknya PNBP. Ya. Jadi ini yang kita lakukan. Oke. Ya. Baik. Oke, baik. Bang Trubus, kalau yang sudah disampaikan dengan Bang Roy tadi sudah banyak sekali yang akan dilakukan oleh Satgas begitu ya. Tapi kalau dari data saya ini sebelum Indonesia ini sebenarnya ada 5 negara nih yang sudah berhasil mengatasi polusi udara seperti ada Polandia, Kolombia, Ghana, Korea Selatan dan juga Thailand. Bahkan di Polandia ini terjadi setiap kematian setahunnya 46.500. Ini semoga tidak berharap tidak terjadi di negara kita begitu Bang ya. Kalau kita melihat dari kondisi yang seperti ini apakah optimis Indonesia bisa mengikuti jejak 5 negara yang bisa berhasil mengatasi polusi udara Bang? Kalau kebijakan itu dilaksanakan secara konsisten, optimis. Yang penting konsisten. Karena persoalannya kan selama ini kita itu kalau ganti pemimpin, ganti kebijakan. Nah itu. Itu yang bisa dibilang belum konsisten ya Bang? Iya, itu persoalannya. Kalau kita konsisten nanti terus akan seperti ini dan Satgas ini akan sifatnya bekerja secara efektif, saya yakin bisa. Karena semua masyarakat sebenarnya kondisinya sekarang sudah tahu, sudah gerah juga dengan situasi yang ada. Karena apa? Karena menginginkan polusi ini segera dapat tertangani dan tidak terulang-ulang kembali. Ini kan seperti mengulang-ulang kaset rusak ya, kita putar lagi, putar itu lagi, dan tidak ada penyelesaian. Karena itu dengan adanya Satgas yang sekarang dibentuk itu, yang oleh Pak Ridho tadi dijelaskan, ini menjadi entry point untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola dalam hal penanganan polusi udara yang memang selama ini menjadi momok di masyarakat. Nah, karena itu ke depan adalah bagaimana kemudian ketika penegakan hukum, artinya law enforcement itu dilaksanakan, itu harus betul-betul mengkomunikasikan publiknya secara baik. Artinya disinilah komunikasi publik, informasi publik, dan edukasi publik itu dijalankan secara serentak. Nah, disitulah nanti kemudian publik akan mempunyai kesadaran dan publik akan serta-merta melaporkan kalau misalnya terjadi penyimpangan dan ada pengaduannya. Saya minta nanti kepada Pak Ridho dan teman-teman KLHK Satgas itu ada ruang ini pengaduan gitu, ruang pengaduan sehingga di situ ketika ada aduan dari masyarakat segera ditindak. Karena respon masyarakat itu yang sangat mengharapkan segala sesuatu ditanggapi secara cepat. Ini percepatan dalam langkah tindakan itu. Nah, karena itu menurut saya sepanjang itu dilakukan, kita bisa meniru negara-negara yang lain. Kita tetap optimis bisa. Hanya kemudian bagaimana tekadnya. Karena undang-undang sudah ada, peraturan sudah ada, kebijakan sudah ada semua. Tinggal bagaimana implementasi di lapangan dan evaluasi yang terus-menerus dilakukan. Menurut itu, Mas. Baik. Tadi kalau masalah pengaduan sudah dijawab, ada pengaduannya begitu ya? Oke. Kita memiliki kanal-kanal pengaduan ya. Baik melalui sosial media, ya, maupun kita punya ruang khusus pengaduan. Kami menangani pengaduan itu untuk kasus lingkungan hidup kehutanan itu ribuan setiap tahun. Oke, Bang Roy. Kalau tadi dikatakan juga implementasinya seperti apa gitu ya, dalam waktu dekat ini. Ini kan udara ini terus berputar begitu ya Bang ya, dan bukan ini kondisi darurat bisa kita bilang kita hirup 24 jam gitu. Dalam waktu dekat ini kemarin sempat dikatakan akan membuat hujan buatan begitu, tapi ternyata sepertinya tidak bisa dilakukan karena tidak ada awan begitu Bang ya. Apa mungkin langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Ya, tadi saya jelaskan bahwa Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan itu mengidentifikasi beberapa langkah-langkah harus dilakukan ya. Mulai kita mengidentifikasi sumber-sumber pencemar itu ya, termasuk di dalamnya kita secara detail kita ingin tahu di mana lokasi per lokasi yang ada. Mana yang kontribusi terbesar karena tidak mungkin satu langkah tindakan tidak berdasarkan data, sains ya, data yang kuat. Ini yang terpenting. Yang kedua adalah kita melihat salah satu sumber pencemarnya adalah dari kendaraan bermotor. Ini kita lakukan pengujian ya. Dan juga ada sumber lainnya itu adalah industri termasuk pembangkit maupun kegiatan-kegiatan
pembakaran secara terbuka, ini kan yang sedang kita dalamin saat ini, melakukan pengawasan. Termasuk juga langkah-langkah tadi disebutkan, ada langkah-langkah yang sedang dipersiapkan oleh BRIN dan beberapa kementerian lembaga terkait lainnya untuk penyiapan hujan buatan. Itu kan dalam rangka untuk melakukan pemulihan kondisi udara ini. Tapi di samping melakukan upaya itu, kita juga harus melakukan upaya langsung menghentikan sumber-sumber pencemar yang berpotensi ini. Maka langkah-langkah ini sedang kami lakukan di lapangan. Dan kami jelaskan kembali, kami akan lakukan tindakan tegas, karena diperintahkan oleh Bu Menteri, lakukan tindakan tegas terhadap para pelanggar, berkaitan dengan pencemaran udara ini. Gunakan semua instrumen penegakan hukum yang ada. Baik. Hentikan kegiatannya, apabila ditemukan pelanggaran yang sangat serius, lakukan penegakan hukum administratif. Kita siapkan langkah-langkah gugatan perdata, termasuk juga penegakan hukum pidana. Kemarin kan sudah dijelaskan tadi, ada beberapa tersangka berkaitan dengan pembakaran limbah elektronik yang kami lihat sudah sangat mengganggu kehidupan masyarakat, kami langsung tindak. Sekarang ini kami buka, kalau memang ada informasi-informasi yang masyarakat melihat di mana lokasi-lokasi terjadinya sumber-sumber pencemar yang dirasakan membahayakan masyarakat, kami atau mengganggu kehidupan masyarakat, tentu kami akan segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum sebagaimana yang dapat kami lakukan. Oke, baik. Bang Trubus, bagaimana Bang? Ada tanggapannya Bang? Iya, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Menko ini menggambarkan betapa upaya sungguh-sungguh ke depannya itu dalam hal melakukan penegakan hukum gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa apapun yang dilakukan itu memang harus istilahnya berkolaborasi dengan masyarakat, dengan publik. Karena apa? Karena masyarakatlah yang kemudian nanti akan menilai, akan memberikan satu keputusan setidaknya di mana kemudian apakah penegakan hukumnya itu benar-benar dikatakan komprehensif atau tidak. Itu persoalannya. Yang kedua adalah bahwa apa yang disampaikan Bang Ridho juga bahwa memang pengaduan-pengaduan ini sudah dibuka misalnya, tetapi kan publik juga dalam hal ini memang terkait dengan perilaku sehingga menurut saya bagaimana publik itu ketika di dalam situasi polusi sekarang ini itu tetap bermobilitas tapi diupayakan menggunakan kendaraan umum, di mana kendaraan umum itu adalah menggunakan listrik. Jadi tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Itu yang harus diedukasi kepada masyarakat. Ini kan tugas ada sampai di situ, pada di mana kemudian semuanya nanti masyarakat akan mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh Satgas dan dalam hal ini pemerintah. Juga di dalam ini masyarakat akan tetap mendukung sehingga penegakan mengenai polusi udara dan sebagainya ini cita-cita untuk Indonesia, untuk Jakarta ini terang benderang, kelihatan yang namanya Gunung Salak itu masih bisa terlihat lagi gitu. Itu cita-cita kita bersama menurut saya, Mas. Oke, baik Bang Trubus, kita tunggu uji coba ini selama 2 bulan ke depan. Kita beri kesempatan Satgas untuk bekerja keras untuk menangani polusi udara di Jakarta, dan ini dimulai dari pihak ASN pejabat publik yang bisa memberikan contoh kepada masyarakat, dan kita harapkan nanti masyarakat akan mengikuti gitu dari peraturan-peraturan yang akan dibikin oleh pemerintah maupun Satgas ini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam hari ini. Ada Bang Rasio Ridosani, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, sekaligus Ketua Satgas Pencemaran Lingkungan dan Polusi Udara. Terima kasih Bang. Kemudian juga yang telah bergabung bersama kami ada Bang Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam. Terima kasih Pak Trubus. Ya pemirsa.